Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Dan hari ini kita pengen membahas lagi tentang bagaimana sih cara membatalkan semua pengajuan pinjaman uang online, baik itu di Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Aku Laku, mungkin dengan Kredivo atau mungkin dengan yang lainnya, dengan berbagai macam alasan ya. Kalau aku sih berharapnya mudah-mudahan kalian ingin membatalkan pinjaman uang online itu karena memang perekonomian kalian sudah mulai membaik, sudah mulai stabil ya, dan mulai sudah bekerja ya. Amin ya, mudah-mudahan semua urusan dan kelancaran rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu, Bang, bagaimana sih cara membatalkan pengajuan pinjaman uang online ya? Dan mungkin beberapa faktor sehingga beberapa teman kita ingin membatalkan. Dan itu memang lebih baik, lebih cocok memang, dan mudah-mudahan kalian ketemu solusi yang mungkin tidak pakai dana-dana riba, tidak pakai biaya administrasi, biaya denda. Karena kalau untuk di aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada biaya administrasi, biaya bunga, denda, dan lain sebagainya. Dan yang sekarang itu sedang viral tuh di Rupiah Cepat ya, Kredit Pintar, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang mungkin saat ini sedang tumbuh subur ya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita pengen kasih tips dan cara bagaimana agar bisa membatalkan pengajuan pinjaman uang online tersebut. Dan sebelumnya, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di channel ini, kalian silahkan tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Oke, mungkin kalian juga sedang melakukan pinjaman uang online di beberapa aplikasi pinjaman uang online, namun belum disetujuin atau belum mendapatkan informasi kejelasan apakah diterima atau tidak, sehingga kalian dilema dan mengambil kesimpulan ingin membatalkan saja pengajuan pinjaman uang online tersebut. Jadi apapun namanya pinjaman uang online, mereka itu bekerja hanya berdasarkan kekuatan data-data yang kita berikan, seperti KTP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, slip gaji, ID card pekerjaan, dan beberapa data-data yang pernah kalian masukkan ketika kalian melakukan pendaftaran di pinjaman uang online tersebut. Dan kita akan berbagi tips bagaimana langkahnya dan apa saja cara-cara yang kita lakukan agar pengajuan pinjaman uang online tersebut bisa dibatalkan. Dan alhamdulillah beberapa komentar dari teman-teman ini sudah terbukti work 100% ya. Dan mudah-mudahan buat kalian yang masih bingung bagaimana cara pengajuan pembatalannya, kalian bisa ikuti cara ini. Yang pertama itu adalah dengan mengirimkan email kepada pinjaman uang online tersebut. Itu langkah yang pertama. Yang harus kalian lakukan itu adalah mengirimkan email kepada perusahaan tersebut, misalnya kepada Rupiah Cepat, Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Dan biasanya permasalahannya itu mereka selalu low respon ya. Mereka entah mungkin karena memang kesibukannya atau memang bagaimana kita juga belum tahu, tapi beberapa teman-teman yang lain yang sudah mengirimkan email namun tidak mendapatkan balasan. Jadi kita coba di cara yang kedua. Setelah mengirimkan email itu tidak bisa, atau mungkin low respon, atau mungkin tidak direspon sama sekali, langkah yang kedua itu adalah menunggu konfirmasi dari pihak aplikasi tersebut. Jadi biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang sudah besar, yang sudah ternama dan punya nama, mereka akan mengkonfirmasi kepada si pengaju ketika kalian ingin melakukan pencairan. Jadi mereka akan konfirmasi, telepon terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, kepada si pengaju, untuk mengkonfirmasi pencairan. Jadi pada saat itu kalian nanti bisa melakukan permintaan atau mungkin mengajukan permohonan bahwasannya pinjaman kalian mohon untuk dibatalkan.
Namun permasalahannya tidak semua aplikasi pinjaman uang online itu mengkonfirmasi ya. Untuk yang ilegal itu mereka nggak ada tanya-tanya lagi, nggak ada apa segala macam, mereka langsung kirimkan saja sejumlah uang ke rekening kalian. Itu yang jadi masalah. Makanya buat kalian yang mungkin masih terdesak masalah pinjaman uang online, aku sarankan kalian memilih aplikasi yang memang sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Dan kalian bisa lihat beberapa komentar-komentar kritis atau yang positif di aplikasi tersebut di Play Store. Namun di langkah yang kedua ini terkesan kita harus menunggu. Jadi kalian memang sedikit lebih bijak dan menambah pengeluaran ya. Yaitu dengan menelpon nomor perusahaan tersebut. Jadi kalau seandainya kalian belum dapat balasan email, tidak mendapat konfirmasi via telepon untuk pencairan, jadi kalian bisa menempuh langkah yang selanjutnya itu dengan cara mengkonfirmasi melalui via telepon ke nomor perusahaan tersebut. Jadi kalian boleh telepon, tapi memang itu kita akan dikenakan biaya secara pribadi karena hampir sampai dengan saat ini belum ada customer service yang kita telepon itu gratis ya. Jadi kita memang harus mengeluarkan biaya lagi untuk membatalkan pinjaman uang online tersebut. Itu langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, kalian harus bisa bedakan apakah pinjaman kalian sudah disetujui atau belum. Jadi kalau seandainya pinjaman kalian itu belum mendapatkan notif pemberitahuan sudah disetujui, jadi kalian tidak perlu melakukan langkah-langkah ini, kalian biarkan saja. Karena belum tentu pinjaman uang online kalian tersebut juga disetujuin. Jadi biarkan saja sampai dengan nanti batas waktu memang benar-benar hasil dari verifikasi itu kalian memang benar-benar ditolak ya. Jadi kalau seandainya memang uangnya belum dikirim, itu untuk langkah yang belum dikirim. Kalau memang yang sudah dikirim uangnya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita memang harus ya mau tidak mau mengikuti semua SOP yang mereka sudah tentukan lah. Karena itu sudah terlambat. Ketika mereka sudah mengirimkan uang, kalian baru ingin melakukan pengajuan pembatalan, itu sudah tidak bisa lagi karena uang sudah masuk ke rekening kalian. Jadi saran aku sebelum itu terjadi, kalian bisa lakukan 3 langkah tersebut untuk permohonan pembatalan pengajuan pinjaman uang online. Dan sekarang masalahnya hampir semua pinjaman uang online itu mempersulit ya. Sebenarnya bukan mempersulit lah. Kita pengen lihat pinjaman online yang ini. Pinjaman uang online yang mungkin seperti kalau untuk di kredit pintar, untuk di rupiah cepat, untuk di kredit cepat itu mereka mengkonfirmasi via telepon. Kalau yang lain sih banyak yang non OJK itu nggak pakai kabarin, nggak pakai konfirmasi, tiba-tiba uangnya udah masuk. Dan memang kalau untuk langkah yang selanjutnya kalian cukup membuka aplikasi pengajuan pinjaman uang online tersebut. Jadi nanti kalian bisa melihat di menu tagihan, apakah tagihan kalian sudah ada atau belum. Yang jadi masalah tagihannya sudah ada tapi uangnya belum masuk ya, begitu ya. Banyak juga pertanyaan yang seperti itu. Jadi kalau menurut saran aku, kalian biarkan saja. Dan kalau memang ingin membatalkan, kalian silakan melakukan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau memang tidak mau lagi, bisa melakukan langkah itu. Dan kalau memang masih mau menunggu, ya biarkan saja. Dan pertanyaannya, apakah kita harus bayar? Kalau seandainya uang itu belum masuk ke rekening kalian, ya ngapain dibayar ya? Sama seperti di tagihan Aku Laku, kalian sudah membayar tagihan, tapi di draft tagihan, menu bill tagihan kalian masih ada. Solusinya bagaimana? Ya kalian biarkan saja. Kalau memang kalian sudah bayar atau memang belum menerima uang, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika sudah menerima uang, sudah menerima barang tapi belum melakukan pelunasan. Kalau itu memang mutlak salahnya di kita ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kalian lakukan. Menurut aku berdasarkan pengalaman kita, itu hal yang lumrah dan memang sering terjadi ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online.
Jadi buat kalian yang mungkin belum paham, kalian boleh langsung tanya-tanya nanti di kolom komentar, dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi mungkin itu dulu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan tentang seputar pinjaman uang online di channel kita secara gratis. Happy weekend semuanya, mudah-mudahan hari-hari kalian menyenangkan, dan mudah-mudahan buat kalian yang mungkin perekonomiannya sudah mulai stabil dan sudah mulai membaik, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi. Buat kalian yang masih mempunyai hutang, mudah-mudahan hutang kalian bisa terlunasi sesegera mungkin. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.